Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Kitab Mukhtasar Abi Jamrah, Mukhtasar Ibni Abi Jamrah lil Bukhari, halaman 12 hadis pertama. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata ummil mu'minina annaha qalat. Dari Sayyidah Aisyah. Siapa Sayyidah Aisyah? Ummil Mukminin, ibunya orang yang beriman. Radhiyallahu anha, semoga meridhai oleh Allah untuk beliau. Annaha qalat, wa sungguhnya Aisyah itu berkata, ianya Aisyah. Hadis pertama dari Sayyidah Aisyah. Ibunya orang beriman. Jadi Sayyidah Aisyah, istri Nabi itu ibu orang beriman. Maknanya semua istri Nabi ibu orang yang beriman. Ibu dalam segi penghormatan, bukan dalam segi yang lain. Mahram dan tak mahram, aja Nabi. Kita kalau bersama ibu kita kan bisa duduk berdua-duaan, nggak? Bisa. Sama istri Nabi walaupun ibu orang beriman nggak boleh. Cuma ibu dalam kedudukan penghormatan harus dihormati sebagai ibu sendiri. Tapi dalam masalah yang lain sama seperti orang lain. Itu maknanya. Fil ihtiram wa ta'zim. Artinya haram, nggak boleh. Istri Nabi kan nggak boleh menikah lagi. Kalau Nabi meninggal, istri Nabi nggak boleh menikah lagi. Nah, kalau masalah batal wudu, tetap batal wudu. Nah, itu ummul mukminin. Annaha qalat, bahwa sungguhnya Sayyidah Aisyah itu berkata, ianya beliau. Apa kata beliau? Awwalu ma budi'a bihi. Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihatu fin naumi. Bermula awal ma, yang dimulai dengannya ma, akan Rasulullah. Bermula awal ma, yang dimulai dengannya ma, akan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minal wahyi dari wahyu. Itu ar-ru'ya sholihatu, itu mimpi yang soleh. Jadi soleh di sini maknanya shadikah, mimpi yang benar, mimpi yang langsung menjadi fakta. Ar-ru'ya sholihah, mimpi yang shadikah, yang benar, fin naumi, dalam tidur. Nah itu. Jadi awal mah yang dimulai dengannya mah akan Rasulullah alaihi salatu wasallam dari wahyu. Wahyu pertama, awal-awal wahyu turun kepada para nabi itu mimpi dulu. Mimpi. Artinya terlihat dalam mimpi, kemudian mimpi itu menjadi fakta. Nah, itulah wahyu. Enggak langsung malaikat datang kepada nabi, enggak. Melalui wahyu dulu. Fakana, kita artikan dulu hadisnya. Fakana la yara ru'yan, maka ada ianya Nabi itu. La yara, tidak melihat ianya Nabi akan satu mimpi. Illa ja'at, melainkan datang ianya ru'ya. Ru'ya mu'annas. Illa ru'ya, melainkan datang ianya mimpi. Misla falakis subah, hal keadaan mimpi itu seperti cahaya subuh. Falak kita artikan cahaya. Falak artinya subuh juga. Subuh juga subuh. Jadi para ulama mengartikan misla seperti cahaya subuh. Maka ada ianya Nabi itu layara, tidak melihat Nabi akan satu mimpi. Illa kecuali ja'at, datang ianya ru'ya, hal kalau ru'ya itu misla seperti cahaya subuh. Artinya menjadi kenyataan. Cahaya siang menjadi kenyataan.
Summa hubbiba ilaihi. Ya. Summa hubbiba ilaihi al-khala'u. Kemudian dibuat cinta kepadanya Nabi. Al-khala'u akan menyendiri, bersunyi. Khala' khalwah. Gimana cara mengartikan yang bagus? Summa hubbiba. Kemudian dibuat suka kepadanya Nabi al-khala'u akan menyendiri. Menyendiri. Wa kana yakhlu. Dan ada ianya Nabi itu yakhlu, menyendiri ianya Nabi. Bi ghari Hira'in. Ya, di gua Hira. Bi ghari Hira'in. Di gua Hira. Kenapa enggak ghairu munsharif? Oh, boleh. Boleh mentanwin juga boleh tidak. Boleh bi ghari Hira'in, boleh bi ghari Hira'a. Boleh juga. Kalau kita maksud sebagai alamiah nama gua, berarti ghairu munsharif. Wa kana dan ada yang Nabi itu yakhlu. Bersunyi ianya Nabi, menyendiri yang Nabi bi ghari Hira'in, di gua Hira boleh. Ya. Jadi awalnya Nabi mimpi, ini singkat dulu. Kemudian Nabi suka menyendiri, pergi ke gua Hira berhari-hari, habis bekal balik lagi bertafakur di sana sebagaimana di awal, memikirkan tentang ciptaan Allah. Kemudian fayatahannasu fihi, maka bertahannus ianya Nabi dalamnya gua. Fayatahannasu, maka bertahannus ianya Nabi dalamnya gua. Belum ada makna kan? Ya tahannasu masih ya tahannas, belum ada makna. Kenapa enggak saya maknai? Karena di sini ada maknanya. Wa huwa ta'abbudu. Dianya tahannus itu ta'abbudu, beribadah. Fayatahannasu, maka bertahannus ianya Nabi dalamnya gua. Apa makna tahannus? Wa huwa ta'abbud. Dianya tahannus itu ta'abbud. Berarti fayata'abbadu, maka beribadah ianya Nabi dalamnya gua. Al-layaliya. Layaliya yang Arabnya dharaf, kita artikan pada. Kapan Nabi bertahannus? Al-layaliya, pada malam-malam. Pada malam-malam. Jadi laliya muta'alaq kepada ya tahannasu. Bertahannus ianya Nabi, beribadah ya Nabi, layaliya, pada malam-malam. Zawatil adadi, yang memiliki bilangan. Zawati naik kepada layaliya, pada malam-malam yang memiliki bilangan. Pada beberapa malam tertentu maknanya. Qabla ayyanzi'a, sebelum bahwa kembali ianya Nabi ila ahlihi, kepada keluarganya Nabi. Qabla ayyanzi'a, yanzi'a yarji'a, yadhhaba. Qabla ayyanzi'a, sebelum bahwa kembali ianya Nabi ila ahlihi, kepada keluarganya Nabi. Wa yatazawwadu lidzalika, wa yatazawwadu, dan berbekal ianya Nabi. Berbekal ianya Nabi lidzalik, bagi demikian. Ya, demikian apa nih? Dan berbekal ianya Nabi bagi demikian. Demikian beribadah dalam gua. Singkatnya, awal-awal Nabi dapat mimpi, kemudian Nabi sering ke gua Hira, beribadah di sana, berfikir. Model ibadah Nabi nggak dijelaskan gimana. Sebelumnya di awal dulu pernah kita baca, bertafakur kan, memikirkan ciptaan Allah. Kemudian beberapa hari Nabi di situ, 10 hari, 7 hari, bekal habis, Nabi balik lagi ke rumah Sayyidah Khadijah. Kemudian Nabi ambil bekal lagi, Nabi pergi lagi. Nah itu terus. Summa yarji'u ila Khadijata, kemudian kembali ianya Nabi ke Sayyidah Khadijah. Ya, Khadijah, istri tercinta. Summa yarji'u ila Khadijata, kemudian kembali ya Nabi ke Sayyidah Khadijah. Fayatazawwadu, maka berbekal ianya Nabi. Fayatazawwadu, berbekal, mempersiapkan bekal. Limisliha, untuk misilnya malam tadi. Ha, kembali ke zawatil adah. Al-layaliya zawatil adah. Fayatazawwadu, maka berbekal ianya Nabi. Limisliha, bagi misilnya malam-malam. Ya, ambil bekal, pergi lagi. Nah, kan? Hatta, hingga ja'ahul haqqu, datang kepadanya Nabi oleh kebenaran.
wa huwa fi ghari Hira'a, dan dianya Nabi itu dalam gua Hira. Sampai datanglah oleh kebenaran. Kebenaran di sini maknanya malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril membawa wahyu pertama nanti. Nah, jadi ini ada yang dibuang. Hatta ja'ahul haq, hingga datang kepadanya Nabi oleh yang benar, maknanya oleh perkara yang benar, yaitu wahyu. Hatta ja'ahul haqu, hingga datang akannya Nabi oleh al-haqu, maknanya al-amrul haq, oleh perkara yang benar. Nah, perkara yang benar. Faja'ahul malaku, maka datang akannya Nabi oleh malaikat Jibril. Faqala, maka berkata ianya Jibril, Iqra, baca olehmu wahai Muhammad, Iqra. Ya. Faqala, faja'ahul malaku, maka datang akannya Nabi oleh malaikat. Faqala, maka berkata ianya malak, Iqra, baca olehmu. Ya, faqala, maka berkata ianya Nabi, ma ana biqari'in, tidaklah saya itu orang yang membaca. Saya tidak pernah membaca maknanya, atau saya tidak bisa membaca. Bisa juga. Ma ana biqari'in, tidaklah saya itu orang yang membaca. Qala, berkata ia siapa? Ia perawi hadis. Ya, atau berkata ianya Nabi. Berkata ianya Nabi. Kalau Nabi yang mengisahkan, Nabi berkata, fa akhadzani, ya Nabi berkata, melanjutkan cerita. Fa akhadzani, maka mengambil ianya malaikat akan aku. Aku diambil. Fa akhadzani, maka mengambil ianya malaikat akan aku. Faghattani, maka bukan mencekik ya. Memeluk ianya malaikat akan aku. Faghattani, memeluk. Maka memeluk ianya malaikat akan aku. Jadi ghatta, memeluk dengan keras. Memeluk dan memeras, apa bahasanya? Dipeluk keras, dipeluk erat, nah, diperas gitu. Bukan diperas dompetnya, bukan. Badannya diperas. Faghattani, maka memeluk erat ianya Jibril, ianya malaikat akan aku. Nabi nggak tahu kalau itu malaikat. Nah, makanya Nabi takut nanti. Hatta balagha minnil jahda, hingga sampai ianya malaikat dariku akan, ya, jahda. Jahda kuwata, kekuatan. Hatta balagha, hingga sampai ianya malaikat, atau menyampaikan ianya malaikat dariku akan kekuatan. Nah, jadi di sini susah nih, banyak banget tafsirnya. Ada yang membaca juhdu. Kalau juhdu kita baca balagha lazim, balagha minnil juhdu, hingga sampai dariku oleh keberatan, rasa berat, dicekik. Tapi di sini kita nggak maknain seperti itu. Kita maknain seperti di dalam, hatta balagha minnil jahda, hingga menyampaikan ianya malaikat Jibril dari diriku akan kekuatan. Malaikat nyuruh aku baca-bacalah, aku bilang nggak bisa membaca. Malaikat memelukku, semacam memberikan aku kekuatan gitu. Orang kalau dalam ketakutan kan dipeluk kan, jadi semangat lagi. Ada nggak misalkan anak-anak ketakutan, anak-anak ada dikejar anjing segala macam kan, datang ke orang tuanya kan, orang tuanya meluk kan, senang, kayak kasih semangat gitu. Nah ini faghattani, memeluk ianya malaikat akan aku. Hatta balagha minnil jahda, hingga menyampaikan ianya malaikat dari diriku akan kekuatan. Seolah-olah Nabi semangat kembali. Summa arsalani, kemudian melepaskan ianya malaikat akan aku. Faqala, berkata ianya malaikat, Iqra, bacalah. Masyaallah, bacalah. Fakultu, maka aku berkata, ma ana biqari'in, tidaklah aku itu orang yang membaca. Fa akhadzani, maka mengambil ianya malaikat akan aku. Faghattani yasaniyata, maka memeluk ia akan aku asaniyata, pada kali yang kedua. Dipeluk lagi. Allahu Akbar.
Hatta balagha minil jahda. Kita baca jahda bukan juhda kan? Hingga sampai menyampaikan ianya Jibril, dia malaikat dari diriku al jahda akan kekuatan. Sama seperti di belakang tadi. Summa arsalani. Kemudian melepaskan ianya malaikat akan aku. Faqala dan berkata ianya malaikat, Iqra, baca olehmu. 3 kali kejadian. Fakultu, maka aku berkata, ma ana biqari'in, saya tidak membaca. Tidaklah saya itu orang yang membaca. Fa akhazani, maka mengambil ianya malaikat akan aku. Faghattani, memeluk ia akan aku asalisata pada kali yang ketiga. Summa arsalani, kemudian melepaskan ianya malaikat akan aku. Faqala, maka berkata ianya malaikat. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca olehmu dengan meminta tolong. Iqra, baca olehmu bismi, dengan menyebut nama Tuhanmu. Alladzi khalaq, Tuhan yang telah menciptakan ia. Khalaqal insana min alaq, Tuhan yang telah menciptakan ia akan manusia min alaq, dari segumpal darah. Iqra, baca olehmu. Wa rabbukal akram, bermula Tuhanmu itu yang paling dermawan. Ya. Ini kita artikan hadis sampai habis dulu, baru nanti kita ulang lagi. Biar selesai satu hadis sekali ngaji insyaallah. Ini panjang hadis ini. Atau separuh aja. Nah, dah. Waqala, berkata ianya malaikat, Iqra, baca olehmu bismi rabbik, dengan menyebutkan nama Tuhanmu, alladzi yang khalaqa, telah menciptakan ia. Khalaqal insan, telah menciptakan ianya Rabb akan insan min alaq, dari alaq, segumpal darah. Iqra, baca olehmu. Wa rabbukal akram, bermula Tuhanmu itu yang paling dermawan. Faraja'a biha Rasulullah, maka kembali biha, dengannya. Ya, ha kembali ke dengannya ayat tadi. Faraja'a biha, maka kembali dengannya ayat. Rasulullah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yarjufu fuaduh, hal keadaan, jumlah kita hal keadaan Rasul, yarjufu, yang gemetarlah oleh hatinya Nabi, fuad hati, yang gemetar, ketakutan, lengkap. Yarjufu, dalam keadaan ketakutanlah oleh hatinya Nabi, bergetarlah oleh fuadnya Nabi, hatinya Nabi. Fadakhala ala Khadijata, maka masuk ianya Nabi kepada Sayyidah Khadijah. Fadakhala, masuk ianya Nabi kepada Sayyidah Khadijah. Siapa itu Sayyidah Khadijah? Binti Khuwailidin, putrinya Khuwailid. Nah, binti badal kepada Khadijah. Khadijah masuk ala majrur kan, tanda jar fathah ghairu munsharif. Binti badal kepada Khadijah. Siapa Khadijah? Binti Khuwailid, putrinya Khuwailid. Faqala, maka berkata ianya Nabi, zammiluni, zammiluni, selimuti olehmu akan aku, selimuti olehmu akan aku. Makanya nanti turun ayat, ya ayyuhal muzammil, lah itu. Zammiluni, selimuti olehmu akan aku, selimuti olehmu akan aku. Fadhammaluhu, maka menyelimuti oleh mereka. Jadi kelihatannya di sini kan beliau kan berbicara kepada Khadijah, tapi pakai waw jamak nih. Mestinya kan zammili ya. Para ulama ini berdebat panjang lebar, nggak apa-apa. Karena Sayyidah Khadijah pinter, boleh dikhitab dengan khitab laki-laki. Bukan berarti yang pinter harus laki-laki. Seolah-olah perempuan nggak ada yang pinter kan. Banyak yang perempuan pinter. Aisyah juga pinter, ngafal banyak hadis kan. Fatayat juga pada pinter-pinter kan. Nah, jadi ini biarin dulu. Nanti kita bahas kalau sudah mendalam kan. Fadhammiluni, dhammiluni, selimuti olehmu akan aku, kata Nabi, selimuti olehmu akan aku. Fadhammalu, maka menyelimuti oleh mereka akannya Nabi. Khadijah khususnya menyelimuti Nabi. Nah, yang kita bilang fatayat nggak pinter pada marah kan. Pinter semua insyaallah kan. Fadhammaluhu, maka menyelimuti oleh mereka akannya Nabi. Hatta zahaba, hingga hilang, pergi kan. Pergi kan hilang. Hatta zahaba anhur raw'u, hingga hilang darinya Nabi oleh ketakutan. Pergi hilang, jadi artinya sama-sama mirip-mirip lah.
Hatta dhahaba anhu, hingga pergi hilang darinya Nabi oleh ar-ra'u, ketakutan. Nah, jadi hilang rasa takut. Kayak tadi orang kalau diselimuti, dipeluk biasanya hilang rasa takutnya. Faqala, maka berkata ianya Nabi, li Khadijah, bagi Khadijah. Ini Khadijah luar biasa, istri Nabi, teman curhat Nabi ya. Apa-apa Nabi ngomongin nama istri, berbagi ya, istri. Pernah Sayyidah Aisyah cemburu kepada Sayyidah Khadijah. Cemburu gini maksudnya. Kan Nabi ketika istrinya Khadijah nggak nikah-nikah. 20 tahun hidup bersama Khadijah dalam khulasah kan. Meninggal Khadijah baru Nabi nikah dengan istri yang lain kan. Nah, jadi Nabi suka menyebut Khadijah, 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 suka menyebut. Sehingga Sayyidah Aisyah cemburu. Kenapa sih nenek-nenek masih disebut mulu, udah meninggal juga, udah lama. Nah, pernah dengar nggak cerita itu? Udah lama masih disebut-sebut. Maksudnya Khadijah kan udah tua, Nabi meninggal. Kata Nabi menikah 40 tahun, Nabi 25 kan. Tapi Nabi selalu mengingat Khadijah. Nah, ini bagus ceritanya. Jadi Nabi potong kambing, bilang ke sahabat, tolong ini bagikan ke saudara-saudara Khadijah. Nah, ke family Khadijah kan. Ada datang saudara Khadijah, Nabi muliakan. Jadi Sayyidah Aisyah cemburu, ini Allah sudah menggantikan dengan yang lebih baik. Nah, saya ini kan lebih baik, masih muda, kata Khadijah kan. Kata Aisyah, saya kan masih muda, masih perawan, dulu no janda, masih disebut mulu. Kalau penceramah bisa biasanya ceritain, saya kurang bisa. Apa kata Nabi? Gak bisa seperti itu. Dulu ketika saya berdakwah, sebelum siapapun mau mendengar dakwah saya, itu istri saya yang pertama menerimanya, mempercayai saya, Khadijah kan. Ketika orang lain gak mau menolong saya, dia menolong saya dengan segala hartanya dan segala macam panjang lebar. Oh, ternyata itu. Makanya Nabi sangat ingat kepada Khadijah. Dan kata para ulama, istri yang paling dicintai Nabi memang Khadijah. Nah, itu. Nanti kalau ketemu kita ceritain lagi ya. Ada cerita banyak. Saya kurang pintar dalam bercerita. Ya, udah. Mana lagi tadi? Faqala li Khadijah, maka berkata ianya Nabi bagi Khadijah. Wa akhbarahal khobara, memberitahu ianya Nabi akannya Khadijah akan khobar, akan kejadian beliau didatangi malaikat. Tapi Nabi nggak tahu malaikat. Didatangi, Nabi dipeluk, disuruh baca. Nah, Nabi ceritakan semuanya. Kemudian Nabi berkata, laqad khasyitu ala nafsi, demi Allah, sungguh aku takut terhadap diriku. Nah, laqad khasyitu ala nafsi, sungguh aku takut, aku khawatir terhadap diriku. Nah, takut apa? Ya, takut meninggal, takut sakit, takut nggak mampu membawa beban ini. Nah, itu kata Nabi, takut nggak sanggup membawa risalah. Faqalat lahu Khadijatu, maka berkata baginya Nabi oleh Sayyidah Khadijah. Khadijah berkata, ini istri kan, istri yang cerdas nih, berkata menghibur suami, mendukung hal-hal baik yang dilakukan suami, didukung. Apa kata Sayyidah Khadijah? Kalla, nggak mungkin. Nggak mungkin Allah akan membinasakanmu. Kalla, tidak. Wallahi, demi Allah, ma yukhzikallahu abadan, tidak akan menghina akan engkau oleh Allah selama-lama. Ma yukhzikallahu abadan, demi Allah, la ma yukhzika, tidak akan menghina akan engkau oleh Allah selama-lama. Kenapa nggak mungkin Allah menghinamu? Atau maksudnya gini, kan Nabi takut tadi, takut terjadi apa-apa segala macam. Kata Sayyidah Aisyah, nggak mungkin terjadi, Khadijah. Allah tidak akan menghinakanmu. Kenapa? Innaka latasilur rahima, sesungguhnya engkau itu sambung akan silaturahim. Semua kerabatmu engkau berbuat baik, engkau berhubungan baik dengan kerabatmu. Latasilur rahima, sesungguhnya engkau sambung akan tali rahim. Wa tahmilul kalla, sesungguhnya engkau menanggung akan kalla. Kalla itu beban atau orang yang tidak memiliki apa-apa. Kalla itu arti yang benarnya begini. Mana arti kalla? Biar nggak salah.
Kalla. Ya, mana kalla? Kalla. Ajis. Orang yang lemah dari mendapatkan kemaslahatan dirinya, orang yang tak berdaya. Innaka tahmilul kalla. Sesungguhnya engkau menanggung akan beban orang yang tak sanggup memenuhi bebannya. Itu maksudnya. Orang yang kesusahan engkau selalu membantu. Engkau itu orang baik. Jadi kal. Wa taksibul ma'duma. Taksibul ma'duma, engkau memberikan akan orang yang tidak memiliki apa-apa. Ma'dum, orang yang ditiadakan, orang yang tak berdaya. Nabi suka membantu, memuliakan tamu. Lengkap sudah kebaikan Nabi. Kali lagi, innaka latasilur rahima. Sungguhnya engkau sambung akan silaturahim dengan kerabat-kerabatmu. Wa tahmilul kalla, engkau menanggung akan beban orang yang tidak sanggup menanggung bebannya. Wa taksibul ma'duma, engkau memberikan kepada orang yang tidak memiliki apa-apa. Wa takrid dhaifa. Takri itu kemarin kan ada itu. Nahnul araba aqran nas lidhaif, memuliakan tamu, menyiapkan makanan untuk tamu. Wa takrid dhaifa, engkau menyiapkan akan makanan ad-dhaifa, akan tamu. Atau langsung artikan engkau memuliakan akan tamu dengan memberikan makanan. Nah, enggak ada orang kelaparan yang menemuimu melainkan engkau selalu membantunya. Ya. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi, dan engkau membantu ala nawaibil haq. Masyaallah. Apa arti nawaibil haq? Enak kitab ini ada artinya di dalam. Nawaib al-hawadis, kejadian. Ya, kejadian. Wa tu'inu, dan engkau selalu membantu ala nawaibil haqi, atas kejadian-kejadian yang benar. Ya. Engkau membantu ala nawaibil haqi, di atas kejadian-kejadian yang benar. Katanya kejadian-kejadian yang benar. Yang benar datang darinya Allah. Engkau akan membela kejadian itu. Nah. Fantalaqat bihi, maka pergi ianya Khadijah bihi dengannya Nabi. Ya, pergi ianya Khadijah dengannya Nabi. Fantalaqat bihi Khadijah tuh. Maka pergi dengannya Nabi oleh Khadijah. Hatta atat bihi Waraqah bin Naufalin, hingga datang ianya Khadijah dengannya Nabi. Waraqah, kepada Waraqah. Siapa Waraqah? Ibnu Naufal. Siapa Ibnu Naufal? Ibni Asad, Ibni Abdul Udda, Ibnu Ammi. Siapa Waraqah itu? Ibnu Ammi Khadijah, anak laki-laki pamannya Khadijah. Ya. Hingga atat bihi, hingga datang ianya Khadijah dengannya Nabi. Waraqah, kepada Waraqah. Siapa Waraqah? Ibnu Naufal. Siapa Naufal? Ibnu Asad bin Abdul Uzza. Siapa Waraqah itu? Ibnu Ammi, anak dari paman Khadijah. Titik dulu. Nah, jangan panjang-panjang, sampai situ dulu. Nah, insyaallah. Arti aja udah setengah jam nih. Nah, ulang lagi. Hadis ini 2 kali ngaji insyaallah. Panjang hadisnya. Jadi hadis pertama dalam Sahih Bukhari, inilah hadisnya pertama, panjang. Hadis tentang permulaan wahyu. Nabi menerima wahyu. Kita baca tambih di sedikit di dalam, penting ya. Tambihun. Halaman 13 ada tambihun. Ada tambihun. Ini kan kita baca ini untuk dapat ilmu kan? Ilmu. Ya. Ilmu tentang kisah-kisah. Tambihun ya. Udah ketemu tambihun kan? Tambih. Halaman 13 paling atas. Tambih. Qala Syami fi siratih. Berkatalah oleh Asy-Syami dalam sirahnya Asy-Syami. Sirah itu kitab. Syekh Syami punya satu kitab namanya Sirah. Beliau bertulis, qala Syami, berkata oleh Syekh Syami fi siratih, dalam sirahnya.
Wa anwaul wahyi samaniyatun. Bermula macam-macam wahyu itu ada 8. Nah, ini penting ilmu tambahan ya. Ada 8 model cara Nabi menerima wahyu. Nah. Al-awwalu ar-ru'ya shadiqatu fin naumi. Bermula yang pertama itu mimpi yang benar dalam tidur. Nah, ini yang kisah dalam hadis tadi. Mimpi yang benar. Nabi mimpi dulu nanti baru jadi kenyataan. Nah, ru'ya shadiqatu mimpi yang benar fin naumi dalam tidur. Waqad ja'a fi sahih dan sungguh datang dalam hadis yang sahih. Waqad ja'a fi sahih dan sungguh datang dalam hadis yang sahih oleh apa datang? Ru'yal anbiya'i wahyun, bermula mimpi para nabi itu wahyu. Nah, jadi mimpi para nabi itu wahyu. Enggak ada mimpi bohong. Kalau mimpi kita ada yang benar, ada yang bohong. Nah, mimpi para nabi benar semua. Contoh misalkan nabi lain. Qala ta'ala. Berkata oleh Allah Subhanahu wa taala fi haqqi Ibrahim, pada hak Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim menyatakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku tercinta, inni ara fil manami. Sungguhnya aku lihat dalam tidurku. Nah, enggak ada aku ini. Inni ara, sungguhnya aku lihat fil manami dalam tidur. Anni azbahuk, bahwa sungguhnya aku menyembelih akan engkau. Jadi Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Dan Nabi Ibrahim menganggap itu benar. Makanya beliau bertanya kepada anaknya, siap enggak anaknya untuk disembelih? Sampai Allah menggantikan dengan dibhun azim, kurban yang besar nanti. Yang perlu kita jadikan syahid dalil di sini bahwa Nabi Ibrahim juga bermimpi wahyu. Asani, ya, model wahyu yang kedua, asani al-ilham, ilham. Apa itu ilham? Ya, ada nama orang Ilham. Ilham Wahyudi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada enggak ilham? Ada? Berapa orang? Kelas 2. Bismillah. Ilham. Wa huwa ayyam fusal malaku fi raw'ih ay qalbi. Dianya ilham itu bahwa meniup oleh malaikat dalam raw'ihi ay qalbi, dalam hatinya Nabi. Min ghairi ayyarahu, dari ketiadaan bahwa melihat ianya Nabi akannya malaikat. Ya, jadi malaikat meniup ke dalam hati Nabi, tiba-tiba Nabi udah tahu sesuatu yang sebelumnya Nabi nggak tahu. Dapat ilmu tambahan, itulah ilham. Ya. Jadi ilham itu nggak khusus kepada para nabi, orang manusia biasa juga bisa dapat ilham. Antum kadang-kadang nggak paham kita, wah. Tiba-tiba dapat ilham, udah paham aja. Yang kemarin nggak paham, hari ini udah paham, ah. Ilham insya Allah. Yang kedua itu ilham, bahwa dianya ilham itu ayam fusal malaku, meniup oleh malaikat fi raw'i, ay fi qalbihi, dalam hati, fi raw'ihi, ay dalam hatinya Nabi. Min ghairi ayyarahu, dari ketiadaan bahwa melihat ya Nabi akannya malaikat. Kama qala alaihi salatu wasalam, sebagaimana berkata oleh Nabi sendiri alaihi salatu wasalam. Apa kata Nabi? Inna ruhal qudsi, sesungguhnya roh kudus, ya malaikat Jibril, nafasa fi ru'i, meniup ia dalam hatiku. Artinya inna Jibrila nafakha fi qalbi, sesungguhnya Jibril itu meniup ia dalam hatiku. Apa isi tiupannya? Nah, ini bunyi tiupannya. Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Lan tamuta nafsun, tidak akan matilah oleh satu jiwa pun. Lan tamuta, ini bahan khutbah nih Ustaz Giu, aku Giu, ya. Lan tamuta nafsun, tidak akan matilah oleh satu jiwa pun, hatta tastakmila rizqaha, hingga menyempurnakan ia akan rezekinya. Menyempurnakan ia akan rezekinya, hingga mendapatkan ia akan rezekinya secara sempurna. Allah mentakdirkan rezeki dia 300 kuintal beras, ya kan? Sebelum dia mendapatkan semua rezekinya, nggak akan meninggal dulu. Walaupun udah sakit, tetap masih hidup disuapin, ya kan? Nggak bisa makan diri disuapin. Oh, nggak masuk disuapin, dimasukin lewat impus. Kalau memang itu rezeki kita, nggak bisa ditolak. Nggak sanggup makan, nggak sanggup ngunyah, nggak apa-apa, tenang aja, diimpus, kan?
dimasukin lewat jarum. Yang jatah itu tetap masuk ke badan kita. Kalau memang itu rezeki kita. Nah itu. Hatta tastakmila, hingga mendapatkan secara sempurna ia rizqaha, akan rizkinya jua. Wa ajalaha, dan hingga menyempurnakan ia akan ajalnya jua. Ditakdirkan kita usia 60 tahun kah? Walaupun sakit, terlunta-lunta, ya nggak meninggal dulu hingga selesai 60 tahun. Karena rezeki sudah ditentukan oleh Allah, semuanya sudah beres. Fattakullah, takut olehmu akan Allah. Wa ajmilu fit talab, percantik-cantiklah kamu dalam mencari. Gimana arti yang bagus? Wa ajmilu, percantik olehmu fit talabi, dalam mencari. Maknanya begini, rezeki kita udah ada, carilah dengan cara baik, jangan cari dengan cara yang haram. Rezeki sudah ada, tinggal menjemputnya. Cara mencari dengan cara baik, gunakan cara halal. Jangan sikut kanan, sikut kiri kan, menyakiti orang lain. Nah itu. Ini ada maknanya. Kata beliau, la tajtahidu fi talabi rizki. Janganlah engkau berlelah-lelah dalam ini. Beliau melarang bersungguh-sungguh. Aneh juga nih. La tajtahidu, janganlah kalian bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki. Jangan rajin banget cari rezeki. Cari ilmu boleh rajin banget. Ini kalau didengar oleh ini bahaya juga. Takut tersinggung. Padahal emang begitulah makna beliau. Ini makna menurut syarah ini. Menurut syarah kita ini, Hasyiah Habib Jamrah, kata beliau, makna hadis ini, la tajtahidu, janganlah engkau rajin banget fi talabi rizki, dalam mencari rezeki. Bal utlubur rizqal halala biqadril hajah. Tetapi cari olehmu akan rezeki yang halal dengan kadar kebutuhan. Ya, butuh 100, cari 100. Butuh 1.000.000, cari 1.000.000. Ya. Wala yahmilannakum istibta'ur rizqi ala an tatlubuhu bima'siyatillah. Ini bagus nih. Wala yahmilannakum, jangan mendorong akan kamu istibta'u ar-rizqi, oleh terlambatnya rezeki. Istibta' itu lambat. Belum gajian. Gajian tanggal 30. Kita pengen mempercepat, bos-bos dibunuh biar cepat gajian kan, itu jangan. Itu maksudnya. La yahmilannakum, jangan mendorong akan kamu istibta'ur rizki, oleh lambatnya rizki, ala antatlubuh, kepada bahwa engkau cari akannya rizki, bimaksiatillah, dengan maksiat kepada Allah. Nah, rizki sempit banget. Kata orang sini apa kalau sempit rizki? Seret. Sempit, kejepit kah? Tetap sabar sambil terus berusaha. Insya Allah ada kah? Nah, jangan bermaksiat. Curi punya orang, sawit orang. Nah, di sini banyak kehilangan sawit, kata Ustaz Jibul. Susah menjaga. Karena orang susah rezekinya. Nah itu. Ya la yahmilannakum, jangan mendorong akan kamu istibta'u rizki, oleh lambat datangnya rizki, ala antatlubuh, kepada bahwa engkau mencari akannya rizki bimaksiatillah, dengan maksiat kepada Allah. Fa inna ma 'indallahi la yunalu illa bi ta'atih. Karena sesungguhnya yang ada di sisi Allah itu la yunalu, tidak bisa digapai, tidak bisa digapai, illa bi ta'atih, kecuali dengan taatnya Allah. Cari rezeki dengan baik. Semua ada rezekinya. Nah, gimana maknanya? Aman. Makna dulu. Nanti kalau diulang-ulang sendiri jadi paham. Saya mau maknainya, sudah ada makna, sudah ada i'rab-i'rabnya. Enggak? Sudah ada i'rab-i'rabnya kalau teliti. Pokoknya kalau oleh fa'il, kalau akan maf'ul, kalau bermula mubtada, kalau itu khobar. Yang itu. Hal keadaan hal, nisbah tamyin. Nah, yang enggak paham tinggal nanya. Jangan kita i'rab semua, nanti enggak lanjut kan? Nah, asalisu, model wahyu yang ketiga. Ayyatiyahu mislu salatil jarasi. Ya. Itu bahwa datang akannya Nabi oleh misal, oleh seperti mislu. Ayyatiyahu, datang akannya Nabi mislu, oleh seperti salatil jaras, bunyi lonceng. Bunyi gemercingan, apa namanya? Gemercik lonceng, gemerincing lonceng, salsalah, gemerincingnya jaras lonceng. Mislu sautihi, artinya seperti suaranya lonceng, fil quwah, dalam kuat. Kan berat nih, tiba-tiba kan telinga kita berdengung kuat, misalkan kayak ada suara besar kan?
sakit itu kuping. Ini Nabi merasakan sakit ketika datang itu wahyu yang model ketiga ini. Tiba-tiba ada suara besar, kayak besi diketok-ketok terus. Nabi mendengarnya. Ya. Wahwa asyadduhu. Wahwa dianya yang ketiga itu asyadduhu, yang paling beratnya wahyu. Yang paling berat Nabi rasakan. Kalau yang kedua tadi mudah, tiba-tiba Nabi udah paham aja, ditiup dalam hati kan. Tiba-tiba Nabi udah paham. Ini enggak, ada suara besar. Bahwa dan dianya yang ketiga itu asyadduhu, yang paling beratnya wahyu. Kama fi hadisi Aisyah. Sebagaimana dalam hadis Sayyidah Aisyah. Nah, tambah lagi hadis nih. Annal Harsa bin Hisham, bahwa sungguh Haris bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala, bertanya ia Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa ya'tikal wahyu, bagaimana datang kepadamu oleh wahyu? Waqala, maka Nabi menjawab, ahyanan, kadang-kadang, ya'tini, datang ianya wahyu kepadaku, misla salatil jaras, seperti bunyi lonceng. Huwa, dianya wahyu itu asyadduhu alayya, yang paling beratnya wahyu kepadaku. Fayafsimu anni, ya. Maka pergi ianya malaikat dari diriku, fayafsimu, pergi, menjauh. Maka pergi ianya malaikat dari diriku, waqad wa'aitu maqala, waqad wa'aitu, dan sungguh aku telah paham, wa'aitu aku paham. Waqad wa'aitu, sungguh aku paham, maqala, akan apa yang mengatakan ianya malaikat. Ya. Itu model. Datang bunyi lonceng besar itu, bunyi gemerincing, tiba-tiba malaikat menghilang, saya pun sudah paham apa yang malaikat sampaikan ya. Itu model. Tidak mudah jadi nabi. Lagian nabi nggak bisa dicari kan? Nabi itu kan pangkat yang diberikan Allah. Bukan kita bisa beribadah rajin banget hingga jadi nabi, nggak mungkin. Nabi itu pilihan, suka-suka Allah kan? Nah, kemudian jadi nabi juga berat. Harus orang-orang yang kuat yang jadi nabi. Gak sembarangan orang. Nerima wahyu aja berat. Kemudian apa lagi? Wa ahyanan yatamasalu lil malaku. Dan kadang-kadang yatamasalu, menjelma. Yatamasalu. Kadang-kadang menjelma ianya malaikat. Wa ahyanan yatamasalu lil malaku. Kadang-kadang menjelma bagiku oleh malaikat rajulan, menjadi seorang laki-laki. Kadang-kadang malaikat datang kepada saya dalam wajah seorang laki-laki ganteng. Orang yang paling ganteng di Arab namanya Dahyatul Kalabi. Sering malaikat Jibril kalau ketemu Nabi mirip laki-laki tadi. Yang paling ganteng di Arab ketemu Nabi, kayak hadis Arba'in kan. Maka datanglah kan. Nah, gimana bunyi hadisnya lupa. Seorang laki-laki kan yang sangat hitam rambutnya kan, sangat putih bajunya kan gitu. Nah, fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi kan, menyandarkan dua lututnya itu. Itu berarti malaikat ketika itu menjelma jadi laki-laki ini. Nah, mana lagi? Fayatamasalu, fa ahyanan, kadang-kadang yatamasalu lil malaku, menjelma bagiku oleh malaikat rajulan, menjadi seorang laki-laki. Fayukallimuni, maka berbicara ia kepadaku. Fa'i ma yaqulu, maka aku paham akan apa yang ia katakan. Ya. Nggak habis kita baca 8 nih, panjang nih. Ya, ada jam berapa? 11.30. Lanjut. Ini lompat dulu yang keempat. Ar-Rabi'u, lewat dikit kan? Ini udah saya jelaskan tadi, nggak perlu dibaca lagi. Wa yafsumu bimakna yazulu, hilang ila wala yabqa syai'un ayyadhhabu anni masyaqqatal malak. Yatamasalu bimakna yatasawwaru bi surati rajulin minas sahabah. Bihaitsu yatadakhalu ba'dhuhu fi ba'din. Ar-Rabi'u, itu yang keempat. Model wahyu yang keempat. Ayyukallimahullahu bila wasitatin min wara'i hijabin fil yaqdah. Berbicara kepadanya Nabi oleh Allah bila wasitatin, dengan enggak ada perantaraan. Yukallimahullah berbicara akannya Nabi oleh Allah bila wasitatin, dengan tidak perantara, mi wara'i hijab, di belakang tabir, fil yaqdah, dalam keadaan jaga. Ini kita enggak paham nih. Kayak Allah berbicara dengan Nabi Musa. Fakallamallahu Musa taklima. Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Nabi Musa dalam keadaan sadar, tapi bukan melalui suara, karena kalam Allah kan nggak ada suara. Ya, itu. Pokoknya Allah berbicara langsung tanpa perantara, tapi di belakang tabir ada hijab, dalam keadaan sadar. Kama fi lailatul Isra, sebagaimana dalam malam Isra. Alal qauli, di atas pendapat, bi adami ru'yah, dengan tidak melihat.
Ada ulama menyatakan Nabi tidak melihat Allah ketika Isra. Enggak melihat. Nabi tidak bertemu Allah, tidak melihat Allah ketika Isra. Bagaimana juga Allah berbicara dengan Nabi? Inilah ada tabirnya. Ada tabir cahaya. Ya. Memang pendapat yang kuat menyatakan Nabi Isra Mi'raj bukan untuk melihat Allah, tapi untuk melihat ayat-ayat Allah. Dalam surat Isra kah? Kenapa Nabi mengisrakan Allah? Linuriyahu min ayatina kah? Agar kami perlihatkan kepada Nabi akan ayat-ayat kami. Berarti yang diperlihatkan ayat, bukan Allah kah? Bukan linuriyahu datina. Bukan agar kami perlihatkan kepada Muhammad akan zat kami, kan bukan. Jadi tujuan Isra Mi'raj memang Allah pengen memperlihatkan keajaiban kepada Nabi. Makanya banyak para ulama menyatakan Nabi tidak melihat Allah. Tapi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, kita bisa melihat Allah di surga nanti. Kalau keyakinan Mu'tazilah, Allah nggak bisa dilihat, tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Ya, itu. Nanti dalam kitab Tauhid ada, dalam Kifayatul Awam. Yang kelima, ayyukallimahullah, berbicara akannya Nabi Allah dalam keadaan sadar, fil yaqdah, dalam keadaan sadar, min ghairi wasitati hijabin, tanpa perantaraan hijab, nggak ada penghalang. Kalau yang keempat tadi ada hijab, ini nggak ada hijab. Kama fi lailatul Isra, sebagaimana pada malam Isra, alal qauli rajih, atas pendapat yang menyatakan Nabi melihat Allah. Tapi di sini malah rajih, di atas pendapat yang kuat bahwa min annan nabiyya, bahwa sungguh Nabi alaihi salatu wasallam ra'a rabbahu, melihat ianya Nabi akan Tuhannya bi ainai ra'sihi, dengan dua mata kepalanya. Saya juga nggak tahu nih kenapa di sini kata beliau pendapat yang kuat. Nah, mungkin ya begini ya, kita ikuti kata beliau kan. Termasuk yang mengingkari kalau Nabi melihat Allah, Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah bantah kalau Nabi melihat Allah. Yang keenam, ayyukallimahullahu fin naumi, berbicara akannya Nabi oleh Allah fin naumi, dalam tidur. Kama fi hadis Mu'ad inda Tirmidzi, sebagaimana yang ada dalam hadis Mu'ad bin Jabal inda Tirmidzi, di sisi Imam Tirmidzi. Mana di sisi Imam Tirmidzi dalam kitab Sunan Tirmidzi. Apa kata hadis? Atani Rabbi, datang kepadaku oleh Tuhanku, fi ahsani suratin, dalam sebaik-baik bentuk. Faqala, maka berkata, ini enggak paham saya hadis ini nih. Atani Rabbi, datang kepadaku oleh Tuhanku, fi ahsani suratin, dalam sebaik-baik bentuk. Tuhan kan enggak ada bentuknya kan? Tuhan enggak ada gambarnya. Faqala fima yahtasimul mal'ul a'la, maka berkata ianya Allah, ianya Rabbi, pada apakah yahtasimul mala'ul a'la, rebutanlah oleh mala'ul a'la, oleh kalangan yang tinggi. Malak kalangan orang-orang tingkat atas. Fayahtasimu, berdebat juga boleh. Yahtasimu, berdebatlah. Pada apa berdebatlah? Oleh al-mala'ul a'la, oleh para golongan yang tinggi, malaikat maksudnya. Fakultu, maka aku berkata, kata Nabi, la adri, aku tidak tahu. Fawada'a kaffahu, nah, ini aneh hadis ini. Maka meletakkan ianya Allah akan telapak tangannya. Masa Allah ada telapak tangan? Fawada'a, maka meletakkan ya Allah kaffahu, akan telapak tangannya, baina katifayya, di antara dua pundakku. Fawajadtu bardaha, maka aku mendapati akan dinginnya telapak tangan, fi sadiyati, dalam dadaku. Fi sadiyati. Sadia ini apa namanya? Kalau laki-laki apa namanya? Buah dada. Ya, fi sadiyati. Ya, payudara kalau perempuan. Kalau laki-laki buah dada. Fi sadiyati. Fi sandawati. Bukan sandawati itu. Fi sadwati. Fi sadwatayya. Ya, udah biarin dulu. Sandawah. Sandawah benar? Fi sandawatai. Tasniyah sandawatun. Wahya magharadu sadi. Ya. Udah biarin dulu, itu nggak terlalu ini. Nanti kita bahas dalam tauhid tuh. Ada hadis-hadis seperti itu. Dalam mazhab Asy'ari harus ditakwil. Tuhan nggak punya tangan, nggak punya bentuk, nggak boleh Tuhan berbentuk. Kan laisa kamitslihi syai'un. Bahwa Sami'ul Basir. Jadi susah kita makna ini.
Jadi biarin. Mana lagi yang ke-8? Ada lagi? Kita pengen tahu model wahyu dulu. As-sabi'u yang ke-7. Cari sampai ke depan as-sabi'u itu ada. Maji'ul wahyi kadawawin nahal. Datangnya wahyu seperti bunyinya tawon. Dawai. Tawon itu ngumpul dia bunyi apa namanya? Dengung. Seperti dengungan tawon. Dawawain nahli. Seperti dengungan tawon. Tawon bunyi rame-rame gitu kan. Nah, begitu. Yang ke-8, ilmu alladzi yulqihillahu fi qalbihi. Yang ke-8 itu ilmu alladzi yulqihi, yang mencampakkan akannya ilmu oleh Allah fi qalbi, dalam hatinya Nabi, wa ala lisanihi, dan di atas lisannya Nabi, indal ijtihad, ketika ijtihad fil ahkam, pada hukum. Nah, itu. Ada 8 model wahyu. Artinya yang Nabi pahami ketika Nabi berijtihad. Berarti menurut di sini Nabi juga boleh berijtihad, menggali hukum. Nabi membaca Quran, memahami hukum tertentu, itu dianggap wahyu dari Allah. Tapi enggak melalui proses malaikat. Nah, lebih kurang begitulah 8 model wahyu secara singkat. Jarang saya juga jarang mendengarnya ini. Baru dari kitab ini. Ya, coba mana yang perlu diulang. Khususnya di luar yang penting. Di dalam sifatnya tambahan. Ala nawaibil haqi. Nawaib hawadis, kejadian. Ala nawaibil haqi, atas kejadian-kejadian yang benar. Bismillah. Ada lagi? Sambil lihat-lihat ya, boleh lihat-lihat nanya. Wallahu a'lam bishawab, ilal marji' wal ma'af.